Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui tentang perkembangan awal politik Indonesia merdeka. Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dimulai saat maklumat politik yang dikeluarkan Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki implikasi yang cukup signifikan pada struktur pemerintahan dari kepemimpinan negara. Perkembangan politik pada awal kemerdekaan bertujuan agar dapat mengakomodasi suara-suara rakyat yang nantinya berguna bagi pemerintahan. Tentunya partai-partai tersebut memiliki pergerakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya yaitu PNI yang merupakan gabungan dari Serikat Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, serta Gabungan Republik Indonesia pada tahun 1946. Kemunculan dari partai-partai yang memiliki haluan sosialis dan komunis menjadi awal dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi yang menjadi pertanda kemerdekaan Indonesia, tentu saja banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada politik Indonesia. Ada dua faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dari perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor internal. Misalnya, di antara partai politik yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Misalnya, datangnya bangsa Inggris yang berberenang dengan Nika yang ingin menjajah kembali bangsa Belanda. Kedua faktor ini menjadi katalisator utama dari perubahan struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dilanjutkan dengan pembentukan beragam alat perlengkapan keamanan negara yang ditugaskan untuk mengamankan bangsa Indonesia. Sementara itu, politik luar negeri bangsa Indonesia lebih fokus pada bagaimana cara mendapat pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan Indonesia. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan di berbagai insiden sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan Nika atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP. Pada umumnya, para ilmuwan politik menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Yang pertama yaitu sarana komunikasi politik. Yang kedua, sosialisasi politik. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Yang keempat yaitu pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait di mana partai politik berperan dalam upaya mengartikulasikan kepentingan. Sedangkan di bawah kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri tahapan tradisional tersebut, pembangun politik hukum memasuki era lepas landas lewat proses rencana dengan pembangunan
5 tahun yang berkesinambungan dengan pengharapan Indonesia dapat menuju tetap kedewasaan. Itulah materi tentang perkembangan politik pada awal kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.